Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, hari ini kawan, kita mau ngebahas sebuah laptop punya Lenovo yang punya bodi tipis, desainnya aluminium simpel seperti ini. Terus kelebihannya laptop ini dia itu pakai dapur pacu Intel yang pakai prosesor gaming. Nah, meskipun tipis, laptop ini masih upgradable, tentunya didukung oleh layar OLED. Mari kita sambut, inilah Lenovo IdeaPad Slim 5 14 IAH10 1NID kawan. Nah, untuk laptop ini bro, harganya itu dibanderol mulai di angka 12 juta rupiah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kompetitor yang paling dekat, nah Lenovo itu juga mengeluarkan varian AMD yang punya kelebihan serupa. Cuman bedanya dia beda prosesor. Yang kita bahas sebelumnya adalah varian prosesor yang pakai AMD AI 340. Nah, jadi kalau kita jajarin bro ya, harganya yang Intel memang lebih murah. Tapi kalau kita lihat dari segi kemampuan antara prosesor AMD Ryzen AI 5340 versus Intel Core 225H, nah kemampuannya dibabat habis bro. Si Intel lebih unggul, lebih powerful dibandingkan si AMD. Berikutnya laptop ini kalau kita lihat dari semua penunjang fitur dan juga kenyamanan pakainya, semuanya itu plek-ketiplek sama. Nah, sebelum kita ngebahas soal desain dan juga experience, selayaknya kita akan ngebahas dari spesifikasinya dulu, supaya kalau beli, teman-teman pas apa sih yang akan kalian beli. Laptop ini untuk prosesornya, dia pakai prosesor Intel Core Ultra 5 225H yang punya 14 core, 14 thread dengan speed maksimal di angka 4,9 GHz. Untuk dicatat bro ya, TDP prosesor ini hanya di angka 28 watts, jadi nanti dia bisa awet. Untuk baterainya, nah NPU-nya dia punya integrated AI BOS up to 13 TOPS, VGA-nya pakai integrated ARX 130T, RAM-nya dia dikasih 16 GB DDR5 yang bisa kita maksimalkan up to 64 GB. 16 GB ini dia pakai 8x2, terus penyimpanannya ini juga punya dual slot. Yang salah satunya udah keisi M2 NVMe 512 GB dengan speed tinggi sekali di angka 6700-an MB per second. Terus untuk softwarenya, laptop ini pakai Windows Plus Office Home 2024 atau bisa pilih yang varian M365. Lanjut geser, kita akan ngebahas soal seri desain. Laptop ini desainnya itu solid bro, dia pakai full body material dari aluminium mulai dari cover atas hingga bagian bawah. Tentunya simple, kompak, solid tapi tetap tipis dan juga enteng. Untuk bobotnya total cuma di angka 1,39 kg. Ketebalannya cuma di angka 16,9 mm. Dan untuk displaynya waktu kita pakai, wah dia penting banget bro. Karena menggunakan varian hardware OLED dengan ukuran 14 inch resolusi WSGA yang memberikan efek samping, warnanya lebih hidup plus akurat yang cocok untuk kebutuhan kalian ngedesain ataupun entertainment. Tentunya untuk sertifikasinya ini udah punya tough rainline dan juga flicker free yang memastikan mata itu nggak gampang panas dan juga nggak akan cepat lelah. Kameranya bagus bro, cocok untuk kebutuhan meeting online. Hardware-nya pakai resolusi 1080p dan kamera ini juga bisa berfungsi ganda. Selain untuk meeting, kita bisa pakai buat password karena sudah punya TOV sensor dan juga infrared. IO portnya lengkap, terbagi di sisi kiri kanan. Baterainya pun jumbo, dikasih kapasitas 60 Wh, mirip kayak baterainya laptop gaming. Jadinya untuk data hanya bisa bertahan di angka 10-11 jam tanpa dicas sama sekali. FYI, untuk chargernya juga sudah pakai colokan Type-C dengan daya sebesar 65 watt. Lalu sistem coolingnya dia pakai single fan dengan suhu tertinggi pas digeberi yang berat-berat cuman mencapai di angka 44 derajat Celcius. Nah, suhu ini adalah suhu permukaan yang cuman terasa hangat dan posisinya terletak di bagian bawah layar aja. Lainnya, wah ini nyaman sekali. Terus lanjut untuk konektivitasnya, laptop ini stabil, pakai WiFi 7 plus Bluetooth 5.4 dan pengalaman ngetiknya ini cukup empuk seperti biasa. Dia punya backlight warna putih sama soket yang terbaru, ada juga Copilot Preview. Lanjut, kita geser bagian touchpad, dia cukup responsif, ukurannya lebar, plus kalau kita gunain laptop ini untuk kebutuhan dengerin musik, audionya nyaman di telinga bro. Pakai Dolby Atmos yang pastinya proper, mendukung kebutuhan nobar kalian. Terakhir, untuk zaman garansinya, laptop ini sudah dikasih garansi resmi selama 2 tahun ADP plus 2 tahun premium care. Nah, dari sini kalau kita lihat tolak ukurnya dari prosesor Intel Core Ultra 5 225H, semisal kita lihat di merek yang lain, yang paling mendekati laptop ini cuma ada di Asus. Nah, Asus yang kita bahas kemarin juga itu, perbedaannya adalah dia secara harga beda, secara panel layar beda, penyimpanannya juga beda. Nah, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, kayaknya Lenovo masih lebih
bagus dibandingkan si Asus dengan tipe Asus yaitu seri VivoBook S14 S3407CA. Sebab laptop ini pakai layar IPS. Penyimpanan memang dia lebih gede bro ya, kapasitas 1 tera. RAM-nya mirip, sama-sama pakai 16 GB DDR5. Cuman harganya si Asus ini dibanderol di angka 13 juta, dan Lenovo cuma di angka 12 juta rupiah. Oke bro, jadi kesimpulannya gini ya bro ya. Kalau kita melihat di budget 12-13 juta rupiah, sebenarnya opsinya bisa makin melebar. Teman-teman bisa beli laptop gaming dengan konsekuensi dia itu bobotnya lebih berat, tapi kelebihannya performa lebih ngebut karena punya VGA NVIDIA RTX series. Nah, kalau kalian beli laptop ini bro, kelebihannya dia lebih enak untuk kebutuhan mobile, tapi nggak punya performa RTX. Cuman kalau kita ngomong soal kebutuhan sehari-hari, kayaknya VGA dari Intel Arc ini sudah juga bisa mengantongi semua kebutuhan kalian, entah yang berat ataupun ringan hingga untuk entertain, ini sudah nyaman sekali. Terus kalau kita tolak ukurnya, semisal melihat di merek yang lain yang paling dekat kan punyanya Asus. Nah, Asus itu kalah dari segi panel layar dan dia menang dari segi penyimpanan. Nah, semisal kita lihat dari saudaranya Lenovo yang pakai AMD, secaranya Intel gimana-gimana tetap lebih awet dibandingkan AMD. Contoh, kalau kalian mau rakit PC, nggak mungkin ada prosesor second dari luar negeri Gen 3 atau mungkin Gen 5 yang pakai AMD. Tentunya adalah pakai Intel. Jadi, Intel bisa dibilang best choice untuk kebutuhan jangka panjang. Ya, sudah coba ya. Semoga bermanfaat. Laptop yang dibaca di angka 12-13 juta untuk kebutuhan teman-teman, entah bekerja, belajar, hingga cari cuan. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Terima kasih yang udah nonton.